Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu kristal di kamar pengantin itu berpenda redup, membiaskan cahaya kekuningan yang seharusnya terasa romantis. Namun bagi Kinanti, cahaya itu terasa seperti lampu interogasi yang dingin. Aroma bunga melati yang rontok dari dekorasi tempat tidur memenuhi ruangan, menyengat indera penciumannya hingga kepalanya terasa pening. Di balik cermin rias yang besar, Kinanti masih mengenakan kebaya putih brokat seharga puluhan juta rupiah, sebuah mahakarya yang kini terasa seperti kain kafan yang membelit tubuhnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang menggila. Di pantulan cermin, ia melihat Aris, laki-laki yang baru 6 jam lalu mengucapkan janji suci di depan penghulu, sedang melepas jas hitamnya. Aris tersenyum ke arahnya melalui cermin. Senyum yang biasanya terlihat menenangkan dan penuh perlindungan, kini tampak seperti seringai serigala yang telah mengunci mangsanya di sudut gelap. Capek, sayang, suara Aris rendah dan lembut, menyentuh pundak Kinanti yang terbuka. Kinanti hanya mengangguk kecil, jemarinya yang lentik berpura-pura sibuk melepas jarum pentul dari sanggulnya. Sedikit. Tamu undangan tadi sangat banyak. Istirahatlah. Aku sudah siapkan sesuatu agar kamu bisa tidur lebih nyenyak, ujar Aris. Ia berjalan menuju meja kecil di sudut kamar, tempat sebuah nampan perak dengan 2 gelas susu hangat sudah tersedia. Kinanti tidak menoleh, namun matanya tetap terpaku pada pantulan cermin. Gerakan Aris sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja memulai hidup baru. Saat Aris membelakanginya, Kinanti melihat tangan pria itu merogoh saku celana, mengeluarkan sebuah sachet kecil yang ia sembunyikan di balik telapak tangannya. Dengan gerakan yang sangat terlatih, Aris menuangkan bubuk putih ke dalam salah satu gelas. Ia menggunakan sendok kecil untuk mengaduknya perlahan, memastikan tak ada butiran yang tersisa. Darah Kinanti serasa membeku. Ia teringat pesan singkat yang masuk ke ponselnya siang tadi, tepat saat ia sedang dirias. Sebuah nomor tidak dikenal mengirimkan tangkapan layar polis asuransi jiwa atas namanya. Nilai pertanggungannya fantastis, 10 miliar rupiah. Yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak adalah kolom penerima manfaat, Aris Pratama, suaminya. Tanggal pengaktifannya? Tepat 1 hari sebelum pernikahan mereka. Asuransi jiwamu baru saja diaktifkan atas namanya. Hati-hati dengan apa yang kamu minum malam ini, demikian bunyi pesan anonim tersebut. Awalnya Kinanti ingin tertawa, menganggap itu hanya ulah orang iseng yang iri pada pernikahannya yang megah. Namun, melihat apa yang baru saja dilakukan Aris di depan matanya, tawa itu berubah menjadi kengerian yang murni. Laki-laki yang ia cintai selama 2 tahun ini ternyata tidak sedang menatap masa depan bersamanya, melainkan sedang menghitung nilai nyawanya. Ini, minumlah. Aris mendekat, menyodorkan gelas berisi cairan putih yang tampak murni namun mematikan. Kinanti mendongak, menatap mata suaminya. Ia mencari-cari sisa cinta di sana, namun yang ia temukan hanyalah kegelapan yang dangkal. Aris sedang menunggu. Ia menunggu Kinanti meminum mahar terakhirnya. Kenapa kamu tidak minum punyamu dulu? Tanya Kinanti, suaranya bergetar tipis, namun ia berusaha menutupinya dengan senyuman lelah. Aris terkekeh, tangannya yang bebas mengusap pipi Kinanti. Aku akan minum setelah melihatmu tenang. Kamu tampak sangat tegang, sayang. Susu ini akan membantumu rileks. Kinanti menerima gelas itu. Dinginnya kaca gelas kontras dengan hangatnya susu di dalamnya. Ia bisa merasakan bau samar yang tidak biasa, sedikit seperti almond pahit, aroma khas yang sering ia baca dalam novel kriminal sebagai pertanda kematian. Sianida.
Atau mungkin sesuatu yang lebih lambat, yang bisa dikira sebagai serangan jantung akibat kelelahan pasca pernikahan. Aris, panggil Kinanti pelan. Ya? Apa kamu bahagia hari ini? Aris terdiam sejenak, matanya berkilat penuh kemenangan yang sulit disembunyikan. Tentu saja. Hari ini adalah hari di mana semua masalahku akan selesai, Kinan. Dan itu semua berkat kamu. Masalahmu atau utang-utangmu? Batin Kinanti pedih. Kinanti mengangkat gelas itu, mendekatkannya ke bibir. Ia melihat Aris menahan napas, matanya tak berkedip mengikuti pergerakan gelas tersebut. Aris tampak seperti penjudi yang sedang menunggu bola roulette berhenti berputar pada angka kemenangannya. Tepat sebelum cairan itu menyentuh lidahnya, Kinanti berpura-pura tersedak. Ia terbatuk keras hingga gelas itu berguncang. Oh, maaf, tenggorokanku tiba-tiba gatal. Bisakah kamu ambilkan air putih di dispenser luar? Susu ini terlalu kental. Aris tampak sedikit kesal karena momentumnya terganggu, namun ia tidak ingin merusak rencananya. Tentu, tunggu sebentar. Begitu Aris keluar dari kamar, Kinanti bergerak secepat kilat. Ia mengambil botol semprotan pembersih perhiasan dari tas riasnya yang mengandung bahan kimia keras, menyemprotkan sedikit ke udara agar ada bau kimia yang tertinggal, lalu ia membuang separuh isi susu di gelasnya ke dalam vas bunga besar di sudut ruangan dan mengisinya kembali dengan susu dari gelas milik Aris. Ia kemudian berbaring di tempat tidur, mengatur posisinya agar terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan kesadaran. Gelas yang tersisa sedikit susu ia letakkan di meja nakas, sengaja ia miringkan hingga sedikit tumpah ke spray putih. Pintu terbuka. Langkah kaki Aris terdengar mendekat. Kinanti memejamkan mata, mengatur napasnya agar terdengar dangkal dan berat. Ia mendengar bunyi gelas air putih diletakkan di meja. Sunyi sejenak. Kemudian, ia merasakan berat tubuh Aris duduk di tepi tempat tidur. Kinan? Sayang. Kinanti tidak menjawab. Ia tetap diam, membeku seperti patung. Aris tidak memanggil ambulans. Ia tidak mengguncang bahu istrinya dengan panik. Alih-alih melakukan itu, Kinanti mendengar suara tawa kecil yang keluar dari tenggorokan suaminya. Suara yang begitu dingin hingga mampu membekukan sumsum tulang. Terlalu mudah, bisik Aris. Kamu terlalu percaya padaku, Kinan. Padahal kecantikanmu itu sangat mahal jika diuangkan. Kinanti merasakan jemari Aris menyentuh lehernya, bukan untuk membelai, melainkan untuk memastikan denyut nadinya. Kinanti menahan sekuat tenaga agar tidak meronta. Di dalam kegelapan matanya yang terpejam, Kinanti bersumpah, jika Aris menginginkan kematiannya demi uang asuransi, maka Kinanti akan memberikan neraka sebagai gantinya. Aris mulai berdiri, ia berjalan menuju meja rias. Kinanti mendengar suara gemerisi kertas. Aris rupanya mulai mengeluarkan dokumen-dokumen asuransi itu, membacanya sekali lagi di bawah cahaya lampu nakas, seolah-olah itu adalah surat cinta yang paling indah. 10 miliar, gumam Aris senang. Dengan ini, semua utang judi dan pinjaman itu akan lunas. Aku bebas, Kinan. Dan kamu? Kamu akan dikenang sebagai pengantin cantik yang meninggal secara tragis di malam pertamanya. Kinanti mengepalkan tangannya di bawah selimut yang tebal. Permainan baru saja dimulai, dan Aris tidak tahu bahwa mayat yang ia tangisi dalam hayalannya sedang merencanakan kehancuran total bagi hidupnya. Kegelapan di dalam kamar pengantin itu terasa semakin pekat, meski lampu nakas masih menyala kuning temaram. Kinanti tetap bergeming, mengatur napasnya sedemikian rupa agar terdengar seperti desahan napas terakhir yang tersisa.
Di balik kelopak mata yang terpejam rapat, telinganya menangkap setiap detail suara di ruangan itu. Ia mendengar derit kursi saat Aris duduk dengan santai, suara lembaran kertas yang dibalik dengan kasar, dan yang paling menyakitkan, gumaman kecil Aris yang sedang menghitung angka. 5 miliar untuk pelunasan utang pokok di rentenir, 2 miliar untuk bunga yang menumpuk, sisa 3 miliar cukup untuk membeli apartemen baru di pusat kota dan memulai hidup baru dengan Siska, bisik Aris. Suaranya tidak mengandung penyesalan sedikit pun. Nada bicaranya datar, seolah-olah ia sedang merencanakan belanja bulanan, bukan sedang merayakan kematian istrinya. Nama, Siska, menghantam dada Kinanti lebih keras daripada racun manapun. Jadi benar, selain menginginkan hartanya, Aris sudah memiliki wanita lain. Pernikahan ini hanyalah sebuah transaksi bisnis berdarah bagi Aris. Kinanti memutuskan untuk memulai pertunjukannya. Ia mengeluarkan suara erangan kecil, lalu tubuhnya mulai bergetar hebat di atas kasur. Ia mensimulasikan kejang-kejang ringan, membuat spray sutra itu berkerisik tajam. Kinan. Aris bersuara, namun suaranya tidak menunjukkan kepanikan. Ia hanya ingin memastikan apakah prosesnya berjalan sesuai rencana. Kinanti membuka matanya setengah, membuat pandangannya tampak sayu dan kehilangan fokus. Ia memegang lehernya, terbatuk-batuk kecil seolah-olah tenggorokannya terbakar. Aris, sesak jantungku. Rintihnya dengan suara serak yang nyaris hilang. Aris berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekat ke tepi tempat tidur, namun ia tetap menjaga jarak. Ia melipat tangan di dada, menonton perjuangan Kinanti dengan tatapan seorang penonton bioskop yang sedang menyaksikan adegan klimaks film thriller. Tidak ada gerakan untuk meraih ponsel dan menelepon ambulans. Tidak ada teriakan minta tolong kepada pelayan rumah yang masih terjaga di lantai bawah. Sabar ya, sayang, ujar Aris dengan nada bicara yang sangat mengerikan, begitu manis namun mematikan. Sebentar lagi rasa sakitnya akan hilang. Kamu hanya perlu berhenti bernapas. Jangan dilawan, biarkan saja. Kinanti meraih tangan Aris, mencengkeram lengan jas suaminya dengan sisa tenaga yang ia buat-buat. Tuh tolong, telepon dokter. Aris. Aris melepaskan cengkeraman tangan Kinanti dengan kasar, seolah-olah tangan istrinya adalah kotoran yang menempel di bajunya. Ia mengibaskan tangannya dan kembali duduk di kursi rias, membelakangi Kinanti, lalu mulai menyalakan sebatang rokok. Asap rokoknya mengepul ke udara, menodai kesucian kamar pengantin itu. Kamu tahu, Kinan? Kamu itu terlalu sempurna. Terlalu baik, terlalu kaya, dan terlalu membosankan, ucap Aris sambil mengembuskan asap ke arah cermin. Aku bosan berpura-pura menjadi pria budiman di depanmu selama 2 tahun. Aku muak harus bangun setiap pagi dan mencium keningmu hanya agar kamu terus memberikan modal untuk bisnis fiktifku. Kinanti berhenti bergerak. Ia membiarkan tubuhnya terkulai lemas ke samping, kepala terkulai ke arah meja nakas, menghadap langsung ke arah Aris yang duduk membelakanginya. Ia ingin mendengar semua pengakuan itu. Tadi itu sianida dosis rendah yang dicampur dengan penenang. Aris melanjutkan bicaranya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dokter forensik mungkin akan mengira ini serangan jantung akibat kelelahan luar biasa atau overdosis obat tidur karena stres pernikahan. Tidak akan ada yang menyalahkanku. Aku akan menjadi duda paling menyedihkan di kota ini, yang mendapatkan simpati dari semua orang, sekaligus mendapatkan warisan dan asuransi yang melimpah. Aris tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gesekan pisau di atas batu. Selamat jalan, Kinanti. Terima kasih sudah menjadi tiket keberuntunganku. Suasana mendadak hening.
Aris mematikan rokoknya di asbak kristal yang merupakan hadiah pertunangan mereka. Ia berdiri, bersiap untuk menjalankan tahap selanjutnya, memindahkan tubuh Kinanti ke kamar mandi agar terlihat seperti kecelakaan terpeleset. Namun, saat Aris berbalik dan mendekat, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Kinanti tidak lagi tampak sesak napas. Wajahnya yang tadi pucat kini terlihat datar. Dan yang paling mengejutkan, mata Kinanti terbuka lebar, menatap lurus ke arah mata Aris dengan tatapan yang sangat tajam dan jernih, tidak ada tanda-tanda pengaruh obat penenang atau racun. Aris tersentak mundur hingga menabrak meja nakas. Kakinan? Kamu? Tiket keberuntunganmu, ya? Kinanti bangun dari posisi berbaringnya dengan gerakan yang sangat tenang, nyaris anggun. Ia duduk di tepi tempat tidur, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Kakok bisa. Aku melihatmu meminumnya, wajah Aris berubah pucat pasi. Tangannya gemetar hebat. Kinanti berdiri, melangkah perlahan mendekati Aris. Setiap langkah kaki Kinanti di atas karpet bulu itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Aris. Kinanti mengambil gelas susu yang tadinya ia letakkan di meja nakas. Kamu terlalu percaya diri, Aris. Kamu pikir aku sebodoh wanita-wanita yang kamu tipu di luar sana? Kinanti menggoyangkan gelas itu. Susu ini memang berbau sianida. Tapi yang kamu minum tadi, apakah kamu tidak merasa perutmu sedikit aneh? Aris tertegun. Detik itu juga, sebuah gelombang rasa sakit yang amat sangat menghantam perut bagian bawahnya. Wajahnya yang pucat kini mulai mengeluarkan keringat dingin. Apa? Apa yang kamu lakukan? Aku menukar gelas kita saat kamu mengambilkan air putih, bisik Kinanti tepat di telinga Aris. Tapi tenang saja, aku tidak sekejam kamu. Aku tidak memasukkan racun mematikan ke gelasmu. Aku hanya memasukkan 4 butir obat pencuci perut dosis tinggi yang biasanya digunakan untuk pasien sebelum operasi kolon. Ditambah sedikit bubuk yang akan membuat sistem sarafmu terasa seperti terbakar, tapi tidak akan membunuhmu. Aris mengerang, memegangi perutnya. Rasa mulas yang luar biasa membuatnya jatuh berlutut di depan kaki Kinanti. Dan satu lagi, Kinanti membungkuk, menjambak rambut Aris agar pria itu menatapnya. Aku sudah merekam semua pengakuanmu tadi melalui ponsel yang kusembunyikan di balik bantal ini. Tiket keberuntungan, Siska, utang judi, semuanya terekam dengan sangat jernih, Aris. Aris mencoba meraih ponsel yang ditunjukkan Kinanti, namun rasa sakit di perutnya membuatnya tersungkur di lantai. Ia meringkuk seperti cacing, mengerang kesakitan sementara keringat membasahi baju pengantinnya. Malam pengantin ini baru saja dimulai, suamiku sayang, Kinanti tersenyum manis, namun matanya sedingin es. Dan aku pastikan, ini akan menjadi malam terpanjang dan paling menyakitkan dalam hidupmu. Kamu ingin aku mati demi asuransi? Maka aku akan membuatmu memohon untuk mati karena kemiskinan dan kehinaan yang akan kuberikan padamu. Kinanti melangkah melewati tubuh Aris yang menggeliat di lantai, menuju pintu kamar dan menguncinya dari dalam, lalu mencabut kuncinya. Ia duduk kembali di kursi rias, membuka laptopnya, dan mulai mengetik sesuatu. Sekarang, mari kita lihat berapa banyak utang yang sebenarnya kamu miliki, Aris Pratama. Hening yang mematikan menyelimuti kamar pengantin yang megah itu, hanya terputus oleh suara erangan tertahan dari Aris yang masih meringkuk di atas karpet persia. Cahaya lampu kristal kini terasa seperti mengejek kegagalan pria itu. Aris mencoba bangkit, tangannya mencengkeram kaki meja rias hingga buku-buku jarinya memutih, namun gelombang rasa sakit di perutnya, akibat dosis pembersih perut yang brutal, memaksanya kembali tersungkur. Kinanti berdiri tegak di hadapannya.
Gaun pengantin putihnya yang indah tidak lagi tampak suci. Di bawah pencahayaan temaram, ia tampak seperti malaikat maut yang sedang menghakimi pendosa. Ia tidak terburu-buru. Dengan gerakan tenang, ia mengambil pisau buah kecil bergagang perak yang tadinya tersaji bersama hantaran buah di meja sudut. "Kak Kinan, tolong." Aris merintih, suaranya parau. Keringat dingin membasahi dahi dan lehernya, membuat kemeja mahalnya menempel muak pada kulit. "Sakit sekali, panggilkan dokter." Kinanti berjongkok di depan Aris, ujung pisau buah itu ia gunakan untuk mengangkat dagu suaminya agar mata mereka bertemu. Kilatan logam yang dingin menyentuh kulit leher Aris, membuat pria itu berhenti bernapas sejenak karena ngeri. "Dokter." Kinanti terkekeh, suara tawanya terdengar seperti denting es yang pecah. "Bukankah tadi kamu bilang, biarkan saja, jangan dilawan?" "Aku hanya melakukan apa yang kamu sarankan, Aris. Aku membiarkanmu merasakan sedikit dari apa yang ingin kamu berikan padaku. Hanya saja, versiku sedikit lebih berisik di perut. Aku hilaf. Itu tadi hanya candaan." Aris mencoba berbohong, sebuah upaya menyedihkan dari seorang manipulator yang sudah terpojok. "Candaan." Kinanti menekan ujung pisau itu sedikit lebih keras, tidak sampai merobek kulit, namun cukup untuk menciptakan garis merah yang tipis. "Candaan senilai 10 miliar rupiah? Candaan tentang Siska? Atau candaan tentang bagaimana kamu akan membuang mayatku ke kamar mandi agar terlihat seperti kecelakaan?" Kinanti berdiri, lalu berjalan menuju jas hitam Aris yang tergeletak di lantai. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel milik Aris. Ia tahu kode pengunciannya, tanggal jadian mereka, sebuah ironi yang dulu ia anggap romantis, namun kini terasa seperti penghinaan. "Mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak Pandora ini," gumam Kinanti. Aris mencoba merangkak menuju Kinanti, namun rasa mulas yang luar biasa kembali menyerang. Ia terpaksa berguling ke samping, memegangi perutnya dengan wajah yang memerah padam. Ia berada di puncak penderitaan fisik, namun Kinanti baru saja memulai penderitaan mentalnya. Kinanti membuka aplikasi pesan di ponsel Aris. Matanya memicing saat membaca barisan obrolan yang memuakkan. Ada grup bernama Investor Proyek X, yang ternyata adalah grup koordinasi dengan para lintah darat. Di sana, Aris menjanjikan pelunasan utang sebesar 5 miliar rupiah tepat 3 hari setelah pernikahan. "Proyek X ternyata adalah kematianku, ya?" Kinanti berujar sambil terus menggulir layar. "Dan ini, foto-foto apartemen mewah? Kamu sudah membayar uang mukanya menggunakan kartu kreditku yang kamu curi datanya bulan lalu?" Lalu, ia menemukan apa yang ia cari. Pesan dari Siska. "Bagaimana? Apa si bodoh itu sudah meminum susunya? Aku sudah tidak sabar ingin belanja di Paris dengan uang asuransinya. Jangan lupa, sayang, pilih peti mati yang paling murah saja untuknya." Tangan Kinanti bergetar sejenak, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendidih. Ia mengambil napas dalam-dalam, menelan rasa pahit itu, dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk serangan balik yang lebih kejam. "Aris," Kinanti memanggil dengan nada yang nyaris lembut, namun penuh ancaman. "Kamu tahu apa yang paling menarik dari teknologi masa kini? Sinkronisasi awan." Kinanti berjalan menuju laptopnya yang terbuka di atas meja rias. Dengan cepat, ia mengunggah semua rekaman pengakuan Aris tadi, tangkapan layar percakapan dengan Siska, dan foto dokumen asuransi ke sebuah folder cloud yang ia bagikan aksesnya ke pengacara pribadinya dan 3 sahabat baiknya. "Jika aku tidak menekan tombol batal di laptop ini setiap 6 jam,
Semua bukti ini akan otomatis terkirim ke kepolisian dan akun media sosial kantormu. Kinanti menjelaskan sambil menatap Aris yang kini tampak seperti pecundang yang hancur. Kamu ingin aku mati secara tragis? Maaf, Aris. Aku memilih untuk hidup dan menontonmu membusuk perlahan. Aris mendongak, matanya liar karena ketakutan. Kinan, kumohon, jangan lakukan itu. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menceraikan Siska. Aku akan bekerja keras membayar utangmu. Utangku? Kinanti memotong dengan tajam. Kamu salah bicara lagi. Itu adalah utangmu yang kamu buat atas namaku dengan memasukkan tanda tanganku. Dan tidak, Aris. Kamu tidak akan menceraikan Siska. Justru kamu akan tetap bersamanya, tapi dalam kondisi yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kinanti mengambil sebuah map coklat dari laci meja rias, map yang sudah ia siapkan sejak ia menerima pesan anonim siang tadi. Ia melemparkan map itu ke depan wajah Aris. Tanda tangani ini, perintah Kinanti. Aris dengan gemetar membuka map itu. Matanya membelalak. Itu adalah surat pengakuan utang pribadi Aris kepada Kinanti sebesar 7 miliar rupiah, serta surat kuasa penyerahan aset berupa rumah ibunya dan mobil mewah yang selama ini Aris pamerkan, yang ternyata dicicil atas nama perusahaan keluarga Kinanti. Ini pemerasan. Aris berteriak lemah. Bukan, Aris. Ini adalah biaya ganti rugi atas gangguan kenyamanan di malam pernikahanku. Kinanti tersenyum dingin. Tanda tangani sekarang, atau aku akan membiarkanmu buang air besar di celana mahalmu itu di sini, lalu memanggil seluruh keluarga besar kita yang masih berpesta di bawah untuk melihat pengantin pria yang sakit ini sambil membawa polisi. Aris melihat ke pintu yang terkunci, lalu ke arah Kinanti yang memegang pisau buah dengan santai, dan terakhir ke arah perutnya yang sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Pilihan yang ia miliki hanyalah kehinaan instan atau kehinaan yang tertunda. Dengan tangan yang sangat gemetar, Aris mengambil pulpen yang dilemparkan Kinanti. Ia menandatangani dokumen itu di atas lantai yang dingin, di bawah kaki wanita yang beberapa jam lalu ia pikir akan menjadi korban tak berdayanya. Kinanti mengambil kembali dokumen itu, memeriksanya dengan teliti, lalu tersenyum puas. Bagus. Tahap pertama selesai. Sekarang, silakan ke kamar mandi. Aku sudah mengosongkan semua tisu dan handuk di sana. Selamat menikmati malam pertamamu yang tak terlupakan, suamiku. Saat Aris tertatih-tatih lari menuju kamar mandi dengan wajah menahan malu dan sakit, Kinanti duduk di kursi pengantinnya. Ia mengambil gelas susu milik Aris yang masih utuh, susu yang tidak beracun, dan meminumnya sedikit demi sedikit. 10 miliar untuk nyawaku, bisik Kinanti pada pantulan dirinya di cermin. Kamu terlalu murah menilai aku, Aris. Aku akan memastikan kamu membayar setiap sennya dengan air mata darah. Suara air yang menderu dari dalam kamar mandi menjadi musik latar yang ironis bagi Kinanti. Ia duduk bersandar di kursi rias, jemarinya bergerak lincah di atas layar ponsel Aris yang kini sepenuhnya berada dalam kendalinya. Di lantai, sisa-sisa kemewahan malam itu, kelopak bunga mawar dan kancing jas yang copot, tampak seperti puing-puing sebuah monumen yang runtuh. Kinanti tidak butuh waktu lama untuk menemukan folder tersembunyi di dalam galeri ponsel itu. Sebuah aplikasi trankripsi yang menyamar sebagai kalkulator saham. Dengan sekali coba menggunakan tanggal lahir Siska, yang ia temukan dari riwayat percakapan sebelumnya, pintu rahasia itu terbuka. Isinya adalah bukti yang jauh lebih busuk dari sekadar rencana pembunuhan. Ada ratusan foto dokumen, sertifikat rumah orang tua Kinanti yang telah difoto diam-diam, data perusahaan milik ayah Kinanti,
hingga rincian pinjaman pada platform fintech ilegal yang menggunakan data pribadi Kinanti sebagai penjamin. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah rekaman suara berdurasi 10 menit. Kinanti menekan tombol play. Tenang saja, Siska. Kinanti itu hanyalah brankas berjalan. Ayahnya terlalu memanjakannya. Begitu kami resmi menikah, aku akan punya akses ke rekening pribadinya. Jika dia tidak mau memberikan secara sukarela, kecelakaan kecil akan memberiku semuanya lewat asuransi. Setelah itu, kita bisa pindah ke Bali atau luar negeri. Kamu hanya perlu bersabar sedikit lagi menjadi asisten pribadiku di depan dia. Suara Aris terdengar begitu sombong, begitu rendah. Kinanti mengepalkan tangan hingga kukunya memutih. Siska ternyata bukan sekadar selingkuhan jauh. Wanita itu adalah orang yang selama ini Aris perkenalkan sebagai asisten lepas yang membantu mengelola media sosial, bisnis Aris. Siska sering datang ke rumah Kinanti, bahkan ikut membantu memilihkan dekorasi pelaminan. Ternyata aku sedang memelihara 2 ular di dalam satu sarung, gumam Kinanti dengan suara yang bergetar karena amarah yang terkendali. Pintu kamar mandi terbuka dengan bunyi berderit. Aris keluar dengan kondisi yang memprihatinkan. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan langkahnya goyah. Ia tampak seperti kerangka manusia yang dibungkus kemeja sutra yang kini basah kuyup oleh keringat. Ia merosot di dinding, tidak lagi memiliki tenaga untuk melawan atau bahkan berbohong. Kinan, hentikan, aku bisa mati kalau terus begini, rintih Aris. Kinanti memutar rekaman suara itu dengan volume maksimal. Ruangan itu seketika dipenuhi oleh suara sombong Aris yang sedang merencanakan kematian istrinya sendiri. Aris tertegun, wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi kelabu. Ia menatap ponsel di tangan Kinanti seolah itu adalah bom yang siap meledak. Brankas berjalan, Aris? Kinanti bertanya, suaranya sedingin es di kutub utara. Kecelakaan kecil? Kamu benar-benar sudah merencanakan ini bahkan sebelum kamu berlutut melamarku di restoran itu, bukan? Aris tidak menjawab. Ia hanya bisa menunduk, memegangi perutnya yang kembali bergejolak. Kamu bilang kamu bekerja di bank sebagai manajer investasi. Tapi kenyataannya, kamu dipecat setahun yang lalu karena menggelapkan dana nasabah untuk judi bola. Kamu menutupi lubang itu dengan meminjam pada lintah darat, dan saat bunga mulai mencekikmu, kamu melihat aku sebagai penyelamatmu. Atau lebih tepatnya, korbanmu. Kinanti berjalan mendekati Aris, melemparkan beberapa lembar cetakan mutasi rekening yang ia temukan di tas kerja Aris yang tersimpan di lemari. Kamu menggunakan uang mahar yang ayahku berikan untuk membayar cicilan pertama lintah darat itu, kan? Jadi sebenarnya, pernikahan ini dibiayai oleh uang ayahku sendiri agar kamu bisa membunuhku dengan tenang. Aris mendongak, ada kilatan keputusasaan di matanya. Aku mencintaimu, Kinan. Tapi aku terjepit. Mereka mengancam akan membunuh ibuku jika aku tidak bayar. Jangan bawa-bawa ibumu untuk menutupi kebusukanmu, bentak Kinanti. Pertama kalinya ia menaikkan nada bicara. Kamu tidak mencintai siapapun selain dirimu sendiri. Bahkan Siska pun hanya kamu jadikan kaki tangan. Kinanti mengambil ponselnya sendiri dan melakukan panggilan video. Di layar, muncul wajah seorang pria berbadan tegap dengan pakaian safari hitam. Sudah siap, Pak Baskoro? Tanya Kinanti. Siap, Mbak Kinanti. Kami sudah berada di depan rumah Ibu Aris. Sesuai instruksi Anda, kami hanya menjaga agar tidak ada tamu tak diundang yang masuk, jawab pria itu. Aris membelalak. Kinan, apa yang kamu lakukan pada ibuku?
Aku melindunginya, Aris. Sesuatu yang seharusnya kamu lakukan tapi malah kamu gadaikan, kata Kinanti tenang. Lintah darat yang kamu pinjami uangnya sedang menuju ke sini. Aku yang memberitahu mereka bahwa investor besar, mereka sedang mengadakan pesta pernikahan mewah dan punya banyak uang di dalam brankas kamar. Ketakutan yang murni kini menyergap Aris. Ia tahu siapa orang-orang itu. Mereka bukan penagih utang biasa. Mereka adalah preman yang tidak segan menggunakan kekerasan fisik. Kinan, kumohon. Jangan. Mereka bisa membunuhku. Aris merangkak, mencoba memegang kaki Kinanti, namun Kinanti menghindar dengan jijik. Bukankah itu yang kamu inginkan untukku? Kematian. Kinanti duduk kembali di kursinya, menyilangkan kaki dengan anggun. Tapi tenang saja. Aku sudah mengatur agar mereka tidak masuk ke dalam rumah selama aku belum memberi tanda. Sebagai gantinya, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Kinanti menyerahkan ponsel Aris kembali ke pemiliknya. Hubungi Siska. Sekarang. Gunakan pengeras suara. Aris ragu sejenak, namun tatapan tajam Kinanti dan bayangan para preman di bawah membuatnya menyerah. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Siska. Panggilan diangkat pada nada kedua. Sayang, bagaimana? Sudah beres? Kenapa lama sekali meneleponnya? Aku sudah memesan tiket ke Paris untuk lusa. Suara Siska terdengar sangat ceria dan penuh harap di seberang sana. Kinanti memberi isyarat agar Aris bicara. Siska, ada masalah sedikit. Suara Aris parau. Masalah apa? Dia belum mati? Aris, jangan bilang kamu ragu. Ingat utang-utang kita. Kinanti merebut ponsel itu dari tangan Aris. Dia tidak ragu, Siska. Dia hanya sedikit sakit perut. Dan tiket ke Paris itu? Sebaiknya kamu batalkan. Karena lusa, satu-satunya tempat yang akan kamu kunjungi adalah kantor polisi untuk memberikan keterangan tentang percobaan pembunuhan berencana. Hening seketika di seberang sana. Lalu, bunyi sambungan terputus. Kinanti menatap Aris yang kini tampak seperti sampah yang tidak berharga di lantai kamarnya sendiri. Kamu pikir kamu cerdas, Aris? Kamu pikir dengan latar belakang perbankanmu, kamu bisa memanipulasi angka dan nyawa. Tapi kamu lupa satu hal, aku adalah putri dari pria yang membangun bank tempatmu bekerja dulu. Aku tahu setiap celah yang coba kamu masuki. Aris ternganga. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang menipu seorang gadis lugu, melainkan sedang menantang seseorang yang memiliki darah predator bisnis di nadinya. Malam ini, Aris, kamu akan melihat bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Bukan karena racun, tapi karena keserakahanmu sendiri. Kinanti berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan rumah. Di bawah sana, beberapa pria berjaket kulit mulai terlihat berkumpul di dekat gerbang. Mari kita mulai tahap selanjutnya, bisik Kinanti. Aris masih meringkuk di dekat kaki tempat tidur, wajahnya yang semula tampan kini tampak kusam dan berminyak akibat keringat dingin yang tak kunjung berhenti. Rasa mulas di perutnya mulai mereda, namun digantikan oleh rasa mual yang jauh lebih hebat, rasa takut akan kehancuran yang nyata. Ia menatap Kinanti yang berdiri di dekat jendela, bayangan tubuh istrinya terpantul di kaca yang gelap, tampak anggun sekaligus mengancam. Kinan, tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suara Aris bergetar, mencoba mencari sisa-sisa belas kasihan di wajah wanita yang baru saja ia coba bunuh. Aku akan menyerahkan segalanya. Aku akan pergi jauh, tidak akan mengganggumu lagi. Tolong,
Jangan biarkan mereka masuk. Kinanti tidak menoleh. Matanya tetap tertuju pada kerumunan pria di gerbang bawah. Bicarakan baik-baik? Seperti saat kamu menuangkan sianida ke gelas susuku? Itukah caramu bicara baik-baik, Aris? Kinanti berbalik, berjalan menuju meja rias dan mengambil laptopnya. Jemarinya menari dengan cepat di atas papan ketik. Kamu tahu, Aris, dalam dunia perbankan yang sangat kamu banggakan itu, ada satu istilah yang sangat aku sukai, default. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban. Dan malam ini, kamu adalah definisi dari kegagalan itu. Apa yang kamu lakukan? Aris merangkak mendekat, mencoba melihat layar laptop. Aku baru saja masuk ke sistem manajemen aset perusahaan ayahku, ujar Kinanti tenang. Ingat mobil BMW yang kamu pamerkan pada teman-temanmu itu? Mobil yang katanya adalah bonus dari hasil investasimu? Itu adalah mobil inventaris kantor yang aku pinjamkan kepadamu atas namaku. Detik ini juga, aku sudah mencabut hak pakainya. Mobil itu akan ditarik oleh leasing besok pagi jam 8. Aris ternganga. Tapi, itu satu-satunya aset yang bisa kujual untuk membayar bunga lintah darat. Aset? Itu bukan asetmu, Aris. Itu adalah pinjaman moral yang kamu salah gunakan, balas Kinanti tajam. Dan rumah ibumu di pinggiran kota? Rumah yang kamu gadaikan sertifikatnya untuk modal judi? Aku sudah membeli surat utangnya dari bank 2 jam yang lalu melalui perantara. Jadi secara teknis, sekarang aku adalah pemilik rumah ibumu. Jika kamu tidak kooperatif, ibumu akan menghabiskan masa tuanya di jalanan karena ulah anak kesayangannya. Aris terpaku. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia yang ia bangun dengan kebohongan sedang runtuh satu persatu di depan matanya. Kinanti tidak menyerangnya dengan fisik, tapi ia memotong setiap urat nadi finansial yang selama ini menghidupi kesombongan Aris. Ini belum selesai, Kinanti melanjutkan. Ia membuka sebuah dokumen digital dengan kop surat sebuah firma hukum terkemuka. Ini adalah surat penyerahan aset sukarela. Di dalamnya, kamu mengakui bahwa seluruh mahar, perhiasan, dan dana pesta pernikahan ini berasal dari keluarga pengantin wanita dan kamu wajib mengembalikannya secara utuh karena adanya upaya tindak pidana. 7 miliar, Aris. Itulah nilai total kerugian yang aku hitung dari penipuanmu selama 2 tahun ini. Kamu akan menandatangani ini, atau rekaman suara dan bukti asuransi itu akan sampai ke meja penyidik kepolisian dalam 10 menit. 7 miliar. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aris berteriak frustrasi. Kinanti tersenyum, sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya. Aku tahu. Dan itulah poin utamanya. Kamu akan berutang padaku seumur hidupmu. Kamu akan bekerja kasar atau melakukan apapun hanya untuk mencicil rasa sakit hati yang kamu berikan padaku. Aku tidak butuh uangnya, Aris. Aku hanya butuh melihatmu jatuh miskin dan tidak punya martabat lagi di mata siapapun. Aris menatap pulpen di atas meja dengan penuh kebencian. Namun, saat ia melirik ke arah jendela dan melihat lampu-lampu motor para penagih utang yang semakin banyak di depan rumah, ia menyadari bahwa ia tidak punya pilihan. Jika ia masuk penjara sekarang, para lintah darat itu akan tetap mengejarnya atau bahkan melukai keluarganya. Jika ia menandatangani surat Kinanti, setidaknya ia masih memiliki napas, meski napas itu akan terasa sangat sesak. Dengan tangan gemetar yang nyaris tidak bisa memegang pulpen, Aris menandatangani dokumen tersebut. Setiap goresan tinta itu terasa seperti paku yang mengunci peti matinya sendiri. Bagus, Kinanti mengambil dokumen itu, memeriksanya,
lalu memasukkannya ke dalam map besi yang aman. Sekarang, bagian yang paling menyenangkan. Kinanti mengambil ponselnya dan menekan nomor Pak Baskoro, kepala pengawalnya. Pak Baskoro, silakan biarkan 2 orang dari penagih utang itu masuk ke halaman. Tapi hanya 2 orang. Beritahu mereka, Pak Aris sedang ingin memberikan jaminan awal. Kinan, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang akan melindungiku. Aris panik, mencoba berdiri meski kakinya lemas. Aku melindungimu dari kematian, Aris. Tapi tidak dari konsekuensi, ujar Kinanti sambil berjalan menuju pintu kamar. Ia membuka kunci pintu dengan bunyi klik yang nyaring. Aku sudah memindahkan sisa dana di rekening yang kamu gunakan untuk membayar mereka ke rekening Yayasan Yatim Piatu. Jadi, saat mereka masuk nanti, kamu harus menjelaskan kepada mereka kenapa janji manismu malam ini ternyata kosong. Kinanti membuka pintu kamar lebar-lebar. Ia berdiri di ambang pintu, menatap koridor rumah yang mewah namun kini terasa asing. Silakan turun, Aris. Temui tamu-tamumu. Katakan pada mereka bahwa investor besar yang kamu janjikan itu baru saja menyadari bahwa ia hampir menikahi seorang pembunuh. Aris menatap Kinanti dengan tatapan yang hancur. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ia anggap lugu, wanita yang ia panggil Kiki dengan nada manja, bisa berubah menjadi algojo yang begitu efisien. Kenapa kamu melakukan ini padaku, Kinan? Bisik Aris. Jika kamu tahu semuanya, kenapa kamu tidak membatalkan pernikahan ini saja dari awal? Kinanti berhenti melangkah. Ia menoleh sedikit, memberikan tatapan terakhirnya di malam itu. Karena jika aku membatalkannya di awal, kamu hanya akan pergi dan mencari korban baru. Tapi dengan menikahimu, aku punya hak legal untuk menghancurkanmu sampai ke akar-akarnya. Aku ingin memastikan kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk menyakiti wanita lain. Kinanti melangkah keluar, meninggalkan Aris sendirian di kamar pengantin yang kini terasa seperti sel penjara yang megah. Di bawah, suara langkah kaki berat para penagih utang mulai terdengar menaiki tangga. Malam pernikahan itu baru saja memasuki babak yang paling jujur, babak di mana semua topeng terlepas, dan yang tersisa hanyalah pemalasan dendam yang dingin. Aris berdiri mematung di tengah kamar, telinganya menangkap derap langkah sepatu bot yang berat menaiki tangga marmer. Suara itu adalah lonceng kematian bagi harga dirinya. 2 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit kusa muncul di ambang pintu, dipandu oleh Pak Baskoro yang tetap memasang wajah tanpa ekspresi. Mereka adalah penagih utang dari kelompok Macan Hitam, kelompok yang selama ini membuat Aris terjaga setiap malam. Wah, pengantin pria kita tampak sangat segar, sindir salah satu pria berambut cepak yang dipanggil Bang Jago. Ia menatap Aris dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu beralih menatap Kinanti yang berdiri tenang di sudut ruangan. Mana janji manis itu, Riz? Katanya begitu sah. Uang asuransi cair. Maksudku, uang investasi cair. Aris menelan ludah. Tenggorokannya terasa tersumbat pasir. Bang, ada sedikit kendala teknis. Kendala teknis? Bang Jago melangkah maju, membuat Aris mundur hingga terpentok pinggiran tempat tidur. Kami tidak mau dengar soal teknis. Kami butuh bukti. 5 miliar malam ini, atau jari kelingkingmu menjadi mahar kedua untuk istrimu. Kinanti berdeham pelan, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Ia melangkah maju dengan anggun, memegang sebuah map biru yang berbeda dari sebelumnya. Bang Jago, benar kan? Tanya Kinanti lembut. Saya adalah istri Aris.
Saya baru saja mengetahui bahwa suami saya tercinta ini memiliki kewajiban pada abang sekalian. Tapi sepertinya ada kesalahpahaman. Aris bilang dia mengandalkan klaim asuransi jiwa saya untuk membayar abang. Aris membelalak. Ia ingin berteriak agar Kinanti diam, namun suaranya seolah hilang di telan bumi. Tapi, Kinanti melanjutkan sambil membuka map biru itu, saya punya solusi yang lebih baik. Aris mungkin lupa memberitahu kalian bahwa sebenarnya, dia juga memiliki polis asuransi jiwa atas namanya sendiri dengan nilai pertanggungan 2 kali lipat dari milik saya. 20 miliar rupiah. Bang Jago menaikkan alisnya, tampak tertarik. Aris terperangah. Apa? Kinan, aku tidak pernah punya. Tentu saja kamu punya, sayang. Potong Kinanti cepat sambil menyodorkan dokumen di dalam map itu kepada Bang Jago. Aku yang mengurusnya minggu lalu sebagai kejutan pernikahan. Premi pertamanya sudah dibayar lunas. Dan yang menarik, penerima manfaatnya adalah pemegang surat utang Aris. Aris menyambar dokumen itu dengan tangan gemetar. Di sana tertera namanya sebagai tertanggung, dan di kolom ahli waris, terdapat klausul rumit yang menyatakan bahwa jika Aris meninggal atau berhalangan tetap, dana tersebut akan langsung ditransfer ke pihak yang memegang surat pengakuan utangnya secara sah. Namun, ada satu detail kecil yang hanya diketahui oleh Kinanti dan sahabatnya, Sandra, yang merupakan agen asuransi tersebut. Polis itu memiliki klausul penipuan dokumen. Jika Aris mencoba memalsukan apapun, polis itu batal. Namun Aris tetap harus membayar denda administrasi yang mencekik. 20 miliar, mata Bang Jago berkilat serakah. Ia menatap Aris seperti melihat sebongkah emas raksasa. Jadi, kalau si Aris ini mendadak kecelakaan, malam ini, utang 5 miliar kami tertutup, dan kami untung 15 miliar? Wajah Aris berubah menjadi kelabu. Ia menyadari jebakan Kinanti. Kinanti baru saja meletakkan target di punggungnya. Sekarang, para penagih utang ini memiliki alasan yang sangat kuat untuk menginginkan Aris mati daripada hidup. Bebang. Itu bohong. Dia menjebakku, teriak Aris histeris. Dokumennya sah, ada stempel basah dan tanda tanganmu di sini, Aris, ucap Kinanti sambil menunjuk tanda tangan Aris yang ia dapatkan dari surat kuasa sebelumnya melalui manipulasi digital printing. Bukankah kamu sendiri yang bilang bahwa asuransi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah keuangan? Bang Jago mendekati Aris, merangkul bahu pria itu dengan kuat hingga Aris meringis. Tenang, Riz. Kami tidak akan membunuhmu belum. Tapi, kamu harus ikut kami. Kita perlu memastikan polis ini benar-benar aktif dan tidak ada kendala teknis lagi. Selama polis ini jalan, kamu aman. Tapi kalau preminya macet karena kamu tidak punya uang untuk bayar bulan depan, ya, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Kinanti tersenyum simpul. Ia tahu Aris tidak punya uang sepeser pun. Untuk membayar premi bulanan asuransi fiktif itu saja, Aris harus bekerja bagai kuda atau meminjam lagi, yang artinya ia akan terjebak dalam lingkaran setan selamanya. Bawa dia pergi, perintah Kinanti pada Pak Baskoro. Dan pastikan dia membawa semua pakaiannya. Kamar ini akan saya renovasi besok pagi. Saya tidak ingin ada bau pengkhianat yang tertinggal. Aris diseret keluar oleh kedua preman itu. Ia mencoba meronta, namun rasa mulas yang masih tersisa di perutnya membuatnya lemas. Di ambang pintu, ia menoleh ke arah Kinanti dengan mata penuh kebencian dan air mata. Kamu iblis, Kinan. Kamu lebih kejam dari aku, teriaknya. Aku hanya muridmu yang paling pintar, Aris.
sahut Kinanti dingin. Setelah pintu tertutup dan suasana menjadi sunyi, Kinanti duduk di tepi tempat tidur yang berantakan. Ia menarik napas panjang, melepaskan semua beban yang menghimpit dadanya sejak siang tadi. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. "Halo, Sandra?" "Ya, sudah beres. Dia sudah dibawa oleh penjamin utangnya. Polis fiktif itu bekerja dengan sempurna. Pastikan besok tagihan denda administrasinya dikirim ke alamat ibunya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar oleh dokumen yang dia buat sendiri." Kinanti menutup telepon. Ia berdiri, berjalan menuju cermin, dan mulai melepas satu persatu perhiasan mahalnya. Berlian di lehernya, anting-anting di telinganya, semuanya ia letakkan di meja dengan bunyi denting yang tajam. Malam itu, Kinanti kehilangan seorang suami, tapi ia mendapatkan kembali dirinya sendiri. Dan bagi Kinanti, itu adalah kesepakatan terbaik yang pernah ia buat. Namun, ia tahu ini baru awal. Masih ada Siska yang harus ia tangani. Wanita itu harus merasakan dinginnya lantai penjara sebelum fajar menyingsing. Kinanti mengambil kunci mobilnya. Gaun pengantinnya ia ganti dengan blazer hitam yang tegas. Ia tidak butuh tidur malam ini. Ia punya sebuah janji yang harus dipenuhi, menghancurkan sisa-sisa kehidupan indah yang sedang dibayangkan oleh Siska di apartemen mewahnya. Apartemen The Azur berdiri tegak dengan kemewahan yang angkuh di jantung kota. Di lantai 22, Siska sedang menyesap anggur merahnya, menatap kerlap-kerlip lampu kota dengan senyum kemenangan. Di atas tempat tidur king size miliknya, sudah berjajar koper-koper bermerek yang terisi penuh. Ia hanya tinggal menunggu kabar duka dari Aris untuk kemudian terbang menuju Paris, meninggalkan semua kekacauan ini di belakang. Suara bel pintu yang berbunyi 3 kali memecah keheningan. Siska meletakkan gelasnya, menyangka itu adalah Aris yang datang membawa kabar keberhasilan. Namun, saat ia membuka pintu, senyumnya membeku. Bukan Aris yang berdiri di sana, melainkan Kinanti. Kinanti tampak sangat berbeda dari wanita lembut dan lugu yang Siska kenal selama ini. Ia mengenakan blazer hitam dengan potongan tajam, rambutnya yang tadi disanggul rapi kini tergerai bebas, dan matanya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Di belakangnya, berdiri 2 pria tegap berseragam keamanan pribadi. "Selamat malam, Siska. Boleh aku masuk?" Suara Kinanti datar, namun penuh penekanan. Tanpa menunggu izin, Kinanti melangkah masuk, melewati Siska yang masih mematung. Matanya menyapu ruangan itu dan mendarat pada koper-koper yang terbuka di atas tempat tidur. "Oh, mau liburan? Ke Paris, bukan? Dengan uang asuransiku?" Kinanti berjalan mendekati salah satu koper, mengambil sebuah tas tangan mewah dari dalamnya, lalu melemparkannya kembali dengan jijik. Siska mencoba menguasai keadaan. "Kakinan, apa maksudmu? Kenapa kamu di sini malam-malam begini? Mana Aris? Dan apa yang kamu bicarakan soal asuransi?" "Berhenti berakting, Siska. Waktumu sudah habis." Kinanti duduk di sofa bludru milik Siska, menyilangkan kakinya dengan anggun. "Aku sudah mendengar rekaman pembicaraan kalian. Aku sudah melihat semua pesan singkatmu kepada Aris tentang peti mati murah untukku. Jadi, mari kita berhenti berbasa-basi." Wajah Siska berubah pucat pasi, lalu perlahan mengeras menjadi seringai sinis. Ia merasa tidak perlu lagi bersembunyi. "Jadi kamu sudah tahu? Baguslah. Kalau begitu, kamu juga pasti tahu kalau Aris tidak pernah mencintaimu. Dia hanya butuh uangmu untuk melunasi utang-utang kami.
Kamu hanyalah ATM berjalan bagi kami, Kinan. Kinanti mengangguk pelan, sama sekali tidak tampak terluka. Benar. Aku memang ATM berjalan. Tapi sayangnya, malam ini ATM itu mengalami gangguan permanen bagi kalian berdua. Kinanti mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya dan memutar sebuah video siaran langsung dari kamera tersembunyi yang ia pasang di rumah lamanya, tempat Aris sedang diinterogasi oleh para penagih utang sebelum mereka membawanya pergi. Di layar itu, Aris tampak berlutut, menangis, dan memohon-mohon agar tidak disakiti. Ia bahkan berteriak, "Ini semua ide Siska. Siska yang memaksaku. Dia yang membeli racun itu." Siska tertegun melihat pria yang ia puja sebagai suami masa depan itu mengkhianatinya begitu cepat. Aris memang pengecut, bukan? Kinanti tersenyum tipis. Dia baru saja menyerahkan semua bukti keterlibatanmu dalam percobaan pembunuhan ini agar dia bisa mendapatkan keringanan hukuman. Dia juga menyerahkan semua aset yang kalian beli dengan uang hasil menipuku, termasuk apartemen ini. Apa? Apartemen ini atas namaku, teriak Siska histeris. Atas namamu, tapi dibeli dengan dana yang digelapkan dari perusahaan ayahku melalui akun fiktif yang dikelola Aris. Kinanti melemparkan seberkas dokumen ke atas meja. Aku sudah melaporkan penggelapan ini. Aset ini sudah dibekukan oleh bank. Kamu punya waktu 30 menit untuk mengosongkan tempat ini sebelum polisi dan tim penyita aset datang. Siska jatuh terduduk. Impiannya tentang Paris, kemewahan, dan hidup tenang di atas penderitaan orang lain hancur berkeping-keping dalam 1 jam. Dan satu hal lagi, Kinanti bangkit, berjalan mendekati Siska hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Aris tidak punya uang sepeser pun. Dia tidak hanya bangkrut, dia hancur. Dia berutang 7 miliar padaku dan 5 miliar pada Lintah Darat. Jika kamu tetap ingin bersamanya, silakan. Kalian bisa berbagi sel penjara atau berbagi trotoar jalanan nanti. Tapi aku ragu wanita sepertimu mau setia pada pria yang bahkan tidak bisa membeli selembar tisu. Kinan, kumohon, jangan lakukan ini. Siska mulai terisak, mencoba memegang tangan Kinanti. Aku hanya butuh uang, aku miskin sebelumnya. Kemiskinan bukan alasan untuk menjadi iblis, Siska. Kinanti menarik tangannya dengan kasar. Aku memberikanmu kesempatan untuk hidup jujur saat aku mempekerjakanmu sebagai asisten. Tapi kamu memilih untuk menjadi ular. Kinanti berbalik menuju pintu. Waktumu dimulai dari sekarang. 30 menit. Jika kamu masih di sini saat polisi datang, aku tidak akan memberikan rekomendasi apapun untuk meringankan tuntutanmu. Saat Kinanti keluar dari apartemen, ia bisa mendengar suara barang-barang pecah dari dalam. Siska sedang mengamuk dalam keputusasaannya. Kinanti terus melangkah menuju lift dengan kepala tegak. Di lobi, ia berpapasan dengan beberapa petugas kepolisian yang baru saja tiba. Kinanti hanya memberikan anggukan singkat. Tugasnya di sini sudah selesai. Ia telah membongkar kedok 2 orang yang paling ia percayai, dan ia telah memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Kinanti masuk ke dalam mobilnya, menyandarkan kepalanya di kursi kulit yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak rangkaian pengkhianatan ini dimulai, ia membiarkan 1 tetes air mata jatuh. Bukan karena ia merindukan Aris, tapi karena ia berduka untuk gadis lugu yang ia tinggalkan di dalam kamar pengantin itu. Namun, saat ia menghapus air mata itu, matanya kembali bersinar tajam. Selamat datang di dunia nyata, Aris, Siska, bisiknya. Ini adalah mahar yang pantas untuk kalian. Fajar menyingsing di ufuk timur, namun bagi Aris,
cahaya itu tidak membawa harapan. Ia terbangun dengan tubuh yang kaku di atas lantai semen sebuah gudang tua di pinggiran kota. Bau apak dan oli mesin menyeruak, menggantikan aroma melati yang semalam menghiasi kamar pengantinnya. Tangannya masih terikat ke belakang, dan perutnya yang sempat dikuras habis oleh obat dari Kinanti terasa melilit luar biasa. Di depannya, Bang Jago sedang duduk santai sambil mengasah pisau lipat, sementara rekan-rekannya merokok di dekat pintu besi yang berkarat. "Sudah bangun, pengantin?" Bang Jago menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang tidak rata. "Istrimu baru saja menelepon. Dia bilang, semua akses perbankanmu sudah diblokir total." Benar-benar wanita yang teliti. Aris mencoba bicara, namun mulutnya terasa kering seperti padang pasir. "Bang, tolong." Kinanti hanya emosi. Dia pasti akan luluh jika aku bicara padanya. "Luluh?" Bang Jago tertawa terbahak-bahak hingga suaranya bergema di langit-langit gudang. "Dia baru saja mengirimkan bukti bahwa rumah ibumu sudah berpindah tangan. Kamu tahu apa artinya itu, Aris? Kamu tidak punya jaminan lagi. Sekarang, kamu hanya punya satu hal yang berharga, nyawamu. Dan itu hanya berharga 20 miliar jika kamu mati dalam kondisi kecelakaan yang sah secara asuransi." Ketakutan yang murni merayap di tulang punggung Aris. Ia menyadari bahwa ia kini berada dalam posisi yang ia siapkan untuk Kinanti. Ia adalah mangsa, dan para predator di depannya ini sedang menghitung kapan waktu terbaik untuk memanen kematiannya. Sementara itu, di pusat kota, Kinanti berdiri di ruang kerja ayahnya yang megah. Ia tidak tampak seperti wanita yang baru saja mengalami tragedi malam pertama. Dengan pakaian kantor yang elegan, ia memimpin rapat darurat dengan Dewan Direksi dan tim hukum keluarga. "Saya ingin audit menyeluruh terhadap semua akun yang pernah disentuh oleh Aris Pratama," ujar Kinanti dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Pastikan setiap rupiah yang ia gelapkan terlacak. Saya juga sudah menginstruksikan tim IT untuk memulihkan data-data yang sempat ia hapus dari peladen perusahaan." "Lalu bagaimana dengan status pernikahan Anda, Mbak Kinanti?" tanya salah seorang pengacara. Kinanti menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit. "Pernikahan itu tidak pernah ada. Secara hukum, saya akan mengajukan pembatalan pernikahan, annulment, atas dasar penipuan dan rencana tindak pidana. Saya tidak ingin status, cerai, menempel pada saya karena pria seperti dia. Saya ingin nama saya bersih, seolah dia tidak pernah masuk ke dalam hidup saya." Setelah rapat selesai, Kinanti beristirahat sejenak di ruangannya. Ia mengambil ponsel dan melihat notifikasi yang masuk. Ada belasan pesan dari nomor-nomor yang tidak dikenal, para penagih utang Aris yang lain yang mulai menyadari bahwa sapi perah mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Kinanti kemudian membuka sebuah aplikasi pelacak GPS. Di layar, tampak titik merah yang berkedip di sebuah lokasi di pinggiran kota. Itu adalah pelacak yang ia selipkan di jam tangan mewah yang ia hadiahkan kepada Aris saat tunangan dulu. Jam tangan yang masih dipakai Aris karena ia pikir itu adalah aset mahal yang bisa dijual. "Masih di sana," gumam Kinanti. Ia tidak ingin Aris mati. Kematian terlalu mudah bagi pengkhianat seperti dia. Kinanti ingin Aris hidup dalam ketakutan setiap kali mendengar suara pintu terbuka atau setiap kali melihat bayangan orang asing di jalanan. Ia ingin Aris merasakan bagaimana rasanya menjadi buronan, tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa masa depan. Siang harinya, Kinanti mengunjungi ibu Aris. Wanita tua itu tampak hancur, duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana namun asri. Kinanti tidak datang dengan kemarahan.
Ia datang membawa secangkir teh dan sebuah map. "Ibu," panggil Kinanti lembut. "Kinan, maafkan anakku, dia memang tersesat." Tangis wanita itu pecah. Kinanti memegang tangan Ibu Aris. "Ibu tidak bersalah atas perbuatan Aris. Rumah ini tetap milik Ibu. Saya sudah menebusnya dari bank. Ibu bisa tinggal di sini selama Ibu mau, secara gratis. Tapi ada satu syarat." Ibu Aris mendongak dengan mata sembab. "Apa itu, Kinan?" "Jangan pernah izinkan Aris menginjakan kaki di sini lagi. Jika Ibu membantunya atau menyembunyikannya, maka saya terpaksa harus mengambil kembali rumah ini. Aris harus belajar mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri tanpa berlindung di balik punggung Ibu. Ini adalah bagian dari rencana Kinanti, memutus jalur pelarian Aris. Ia ingin Aris benar-benar sendirian di dunia ini." Sore harinya, sebuah paket sampai di gudang tempat Aris ditahan. Bang Jago membukanya dan menemukan sebuah surat dari Kinanti beserta selembar foto. Foto itu adalah foto Siska yang sedang diborgol menuju mobil polisi. Di balik foto itu tertulis, "Siska sudah memilih jalannya sendiri. Sekarang giliranmu, Aris. Selamat menikmati sisa harimu dengan teman-teman barumu. Ingat, polis asuransi itu hanya berlaku jika preminya dibayar. Tebak siapa yang tidak akan membayarnya bulan depan?" Bang Jago melempar foto itu ke wajah Aris yang babak belur. "Dengar itu, Aris? Istrimu tidak akan membayar preminya. Itu artinya, nyawamu tidak akan berharga 20 miliar lagi mulai bulan depan. Jadi, aku sarankan kamu segera mencari cara untuk melunasi utangmu dalam 24 jam ini, atau kami akan menggunakan cara kami sendiri untuk mengambil kembali apa yang kamu miliki, termasuk organ tubuhmu." Aris berteriak histeris, memohon ampunan yang tidak akan pernah datang. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara sirine polisi, namun ia tidak tahu apakah mereka datang untuk menyelamatkannya atau untuk menyeretnya ke neraka yang lain. Di rumahnya, Kinanti duduk di balkon sambil menikmati angin malam. Ia melihat ke arah langit yang bertabur bintang. Tidak ada lagi rasa sedih. Yang ada hanyalah kepuasan dari sebuah keadilan yang ia tegakkan dengan tangannya sendiri. "Ini baru permulaan, Aris," bisiknya pada angin. "Kamu pikir kamu sudah menderita? Tunggu sampai kamu melihat apa yang aku siapkan untukmu di pengadilan nanti." Malam telah larut ketika Bang Jago dan anak buahnya akhirnya melemparkan Aris ke pinggir jalan protokol yang sepi. Tubuhnya lemas, pakaian pengantinnya yang semula putih bersih kini telah robek dan penuh noda tanah serta oli. Aris tidak lagi memiliki jam tangan mewahnya, aset terakhir yang ia punya telah dirampas sebagai uang tunggu oleh para lintah darat. Dengan kaki yang goyah, Aris mencoba melangkah. Ia tidak punya tujuan. Ia tidak punya ponsel, tidak punya dompet, dan yang paling menyakitkan, ia tidak punya harga diri lagi. Dalam pikirannya, hanya ada satu tempat aman, rumah ibunya. Ia yakin, meski Kinanti mengancam, ibunya tidak akan mungkin membiarkan anak kandungnya sendiri luntang-lantung di jalanan. Namun, Aris tidak tahu bahwa Kinanti telah memagari jalur itu dengan beton yang sangat dingin. Setelah berjalan kaki hampir 2 jam dengan kaki yang melepuh, Aris sampai di depan gerbang rumah ibunya. Namun, langkahnya terhenti. Di sana, di depan pagar besi yang biasanya terbuka ramah, berdiri 2 orang pria berpakaian safari hitam. Mereka adalah tim keamanan pribadi Kinanti yang ditugaskan untuk memastikan syarat itu terpenuhi. "Ibu, Ibu, ini Aris, Bu," teriak Aris sambil menggedor pagar. Lampu teras menyala.
Pintu utama terbuka perlahan, dan ibunya keluar dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Ia berdiri di balik pagar, menatap Aris dengan tatapan yang menghancurkan hati. "Pergi, Aris," suara ibunya bergetar, nyaris tidak terdengar. "Bu, tolong. Kinanti gila. Dia menjebakku, Bu." Aris kedinginan, Aris lapar. Aris meratap, air mata bercampur kotoran mengalir di pipinya. "Kinan tidak menjebakmu, Aris. Kamu yang menjebak dirimu sendiri," ujar ibunya sambil mengusap air mata. "Kinan sudah menunjukkan semuanya. Rekaman itu, niat jahatmu untuk membunuhnya. Ibu tidak pernah membesarkan seorang pembunuh. Ibu sudah berjanji pada Kinan, jika kamu masuk ke rumah ini, ibu harus pergi. Dan ibu tidak punya tempat lain selain rumah ini. Ibu lebih memilih rumah ini daripada aku?" Aris berteriak tidak percaya. "Ibu memilih kebenaran, Aris. Pergilah. Belajarlah menjadi manusia sebelum kamu datang menemui ibu lagi." Pintu ditutup. Lampu teras dimatikan. Aris jatuh terduduk di depan pagar, meraung seperti binatang yang terluka. Para penjaga itu hanya menatapnya dengan pandangan jijik, tidak membiarkannya mendekat lebih dari 1 meter ke arah pagar. Pagi harinya, berita tentang Aris meledak. Kinanti tidak hanya menyerang secara pribadi, tapi juga secara publik. Sebuah rilis berita dari firma hukum keluarga Kinanti tersebar di berbagai media sosial dan kanal berita ekonomi. Isinya singkat namun mematikan, pembatalan pernikahan Kinanti Indah Lestari dan Aris Pratama atas dasar penipuan identitas dan upaya pidana. Di dalam rilis tersebut, semua rincian utang Aris, kegagalannya dalam mengelola dana nasabah di masa lalu, hingga daftar hitam, blacklist, perbankan yang ia sandang ditampilkan secara transparan. Secara teknis, Aris Pratama telah mati secara perdata. Tidak akan ada bank yang mau memberinya pinjaman, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, dan tidak ada teman yang mau meminjamkan bahu. Aris yang kini bersembunyi di sebuah kolong jembatan, melihat berita itu dari koran bekas yang berserakan. Ia tertawa histeris. Ia yang dulunya bermimpi menguasai aset 10 miliar, kini bahkan tidak mampu membeli sebotol air mineral. Di saat yang sama, Kinanti sedang berada di kantornya, memantau proses penyitaan aset Siska dan Aris. Pak Baskoro masuk membawa sebuah amplop coklat. "Mbak Kinan, ini adalah laporan aset yang berhasil kita selamatkan. Hampir 80% dana yang digelapkan Aris bisa ditarik kembali karena aset yang ia beli atas nama Siska menggunakan uang perusahaan." Kinanti mengangguk puas. "Lalu, bagaimana dengan Aris?" Dia terlihat di area pemukiman kumuh, mencoba menjual sepatu kulitnya untuk makan. Tapi sepertinya tidak ada yang mau membeli sepatu dari orang dengan kondisi seperti itu, lapor Pak Baskoro. "Bagus," ujar Kinanti. "Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dia anggap sampah selama ini. Beritahu jaringan kita di pasar-pasar tenaga kerja kasar, jangan ada yang memberinya pekerjaan permanen. Dia hanya boleh bekerja harian, dengan upah yang hanya cukup untuk makan 1 kali sehari. Aku ingin dia merasakan perjuangan hidup dari nol, tanpa sedikit pun bantuan dari bayang-bayang namaku." Kinanti kemudian mengambil sebuah map merah. Ini adalah persiapan untuk babak terakhir, pengadilan. Ia tidak hanya ingin Aris bangkrut, ia ingin Aris mengakui segala perbuatannya di depan hakim agar status hukumnya terkunci di penjara jika ia gagal membayar ganti rugi yang telah ditandatanganinya. "Oh, satu lagi," Kinanti memanggil Pak Baskoro yang hendak keluar. "Kirimkan seseorang untuk memberikan Aris sebuah brosur."
Brosur tentang pendaftaran tenaga kerja untuk proyek perkebunan di daerah terpencil yang paling keras. Katakan padanya, itu adalah satu-satunya cara dia bisa mencicil utangnya padaku agar ibunya tidak terus-menerus saya awasi. Anda memberinya jalan keluar? Tanya Pak Baskoro heran. Kinanti tersenyum dingin. Bukan jalan keluar, Baskoro. Itu adalah kerja paksa terselubung. Di sana, dia akan bekerja di bawah terik matahari, tanpa kemewahan, tanpa pengakuan, dan dengan pengawasan ketat. Aku ingin dia tahu bahwa sisa hidupnya adalah milikku. Dia tidak lagi memiliki kedaulatan atas tubuh dan waktunya sendiri. Malam itu, Aris menerima brosur tersebut dari seorang pria asing di pinggir jalan. Dengan mata yang cekung dan perut yang perih, Aris menatap brosur itu. Ia tahu ini adalah jerat lain dari Kinanti. Namun, rasa lapar dan ketakutan akan lintah darat yang masih mengejarnya membuatnya tidak punya pilihan. Ia mengambil pulpen murah yang ditawarkan pria itu, lalu menandatangani kontrak kerja tersebut di atas trotoar yang keras. Tanpa ia sadari, ia baru saja menyerahkan kemerdekaannya secara sukarela kepada wanita yang beberapa hari lalu ia remehkan. Kinanti menonton melalui monitor pelacak. Ia menutup laptopnya dengan perlahan. "Selamat bekerja, suamiku," bisik Kinanti. "Jangan lupa, tiap tetes keringatmu adalah cicilan untuk rasa sakit hatiku." Ruang sidang pengadilan agama pagi itu terasa sangat dingin. Bau pembersih lantai yang tajam bercampur dengan atmosfer ketegangan yang pekat. Kinanti duduk di barisan depan, mengenakan pakaian hitam yang elegan namun tertutup, tampak seperti seorang janda bangsawan yang sedang berkabung, padahal ia sedang merayakan kebebasannya. Di kursi pesakitan, Aris duduk dengan bahu merosot. Tidak ada lagi jejak meneyer ban yang perlente. Rambutnya dipangkas pendek hingga nyaris botak karena tuntutan pekerjaan kasar yang ia jalani selama beberapa minggu terakhir. Kulitnya yang dulu bersih kini terbakar matahari, kasar, dan dipenuhi luka goresan kecil. Ia tampak seperti orang asing di tengah kemewahan ruang sidang itu. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk rekaman pengakuan, dokumen asuransi yang dipalsukan, serta bukti penggelapan dana, hakim mengetuk palu sekali, suaranya menggema tegas. Maka, pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan saudari Kinanti Indah Lestari terhadap saudara Aris Pratama. Pernikahan ini dianggap tidak pernah terjadi secara hukum. Aris menutup matanya rapat-rapat. Kalimat itu adalah vonis mati bagi identitas sosialnya. Namun, hakim belum selesai. Terkait tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar 7 miliar rupiah yang telah disepakati oleh tergugat dalam surat perjanjian sebelumnya, pengadilan memerintahkan saudara Aris Pratama untuk melakukan pembayaran secara mencicil melalui pemotongan upah wajib dari kontrak kerja yang telah ditandatangani. Saudara juga dilarang meninggalkan wilayah pengawasan otoritas hukum selama masa pelunasan belum mencapai 50%. Kinanti berdiri perlahan, menoleh ke arah Aris yang masih menunduk. Ia tidak melihat adanya kemenangan di wajah pria itu, hanya kekosongan yang dalam. Kinanti melangkah mendekat, membiarkan bunyi sepatunya mengetuk lantai dengan irama yang tenang. "Bagaimana rasanya, Aris?" bisik Kinanti tepat di samping telinga mantan suaminya itu. "Bekerja di perkebunan sawit hanya untuk membayar utang kepadaku? Kamu ingin hidup mewah dari asuransiku, tapi sekarang kamu harus hidup menderita hanya untuk menyambung nyawamu sendiri." Aris mendongak, matanya merah karena menahan tangis dan amarah. "Kamu sudah menghancurkanku, Kinan. Kamu mengambil rumah ibuku, namaku, dan masa depanku. Apa itu belum cukup?" "Belum," sahut Kinanti dengan senyum tipis yang mematikan. "Karena kamu masih bernapas.
Dan selama kamu masih bernapas, kamu akan selalu ingat bahwa setiap sen yang kamu hasilkan dengan keringatmu adalah milikku. Kamu bukan lagi seorang pria, Aris. Kamu hanyalah aset yang sedang aku kelola agar memberikan keuntungan. Kinanti berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh lagi. Di lobi pengadilan, puluhan wartawan sudah menunggu. Berita tentang pengantin sianida ini telah menjadi konsumsi publik yang panas. Namun, Kinanti menanggapi mereka dengan sangat berwibawa. Kasus ini bukan hanya soal pengkhianatan dalam pernikahan, ujar Kinanti di depan mikrofon. Ini adalah pelajaran bahwa kejahatan finansial dan niat jahat tidak akan pernah menang melawan ketelitian. Saya telah mendapatkan kembali hak-hak saya, dan saya berharap tidak ada lagi wanita yang menjadi korban dari predator seperti dia. 1 bulan kemudian, Kinanti berdiri di dek kapal pesiar pribadinya yang sedang bersandar di pelabuhan. Ia memegang segelas jus jeruk segar, menatap matahari terbenam yang membasahi langit dengan warna oranye keemasan. Ia baru saja menyelesaikan akuisisi sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi keamanan finansial, sebuah ironi yang manis mengingat apa yang hampir menghancurkannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Baskoro masuk. Laporan bulanan, Aris Pratama telah menyelesaikan bulan pertamanya di perkebunan. Setelah pemotongan utang dan biaya hidup minimal, sisa pendapatannya hanya cukup untuk membeli sabun dan roti. Dia sempat mencoba melarikan diri, namun penjaga berhasil menangkapnya. Sekarang dia ditempatkan di unit kerja yang lebih berat sebagai hukuman. Kinanti menghapus pesan itu tanpa membalasnya. Ia tidak lagi butuh memantau Aris secara obsesif. Aris sudah berada di dalam kotak yang ia buat sendiri, terkunci oleh hukum dan kemiskinan. Sementara itu, di sebuah sel kantor polisi, Siska terduduk lesu. Ia baru saja menerima vonis 5 tahun penjara atas keterlibatannya dalam percobaan pembunuhan berencana. Tidak ada tas mewah, tidak ada tiket ke Paris. Yang ada hanyalah seragam oranye dan dinding beton yang lembab. Kinanti meletakkan gelasnya di meja. Ia mengambil sebuah foto lama dari tasnya, foto pernikahannya yang megah di mana ia tersenyum bahagia di samping Aris. Tanpa ragu, ia merobek foto itu menjadi serpihan kecil dan membiarkannya terbang di tiup angin laut, jatuh ke dalam air yang dalam dan gelap. Mahar yang sebenarnya darimu untukku bukan emas atau uang, Aris, gumam Kinanti pada angin malam. Tapi kekuatan yang baru aku sadari ini. Terima kasih telah menunjukkan seberapa kejam dunia bisa menjadi, karena itu membuatku menjadi penguasa di duniaku sendiri. Kinanti berbalik dan masuk ke dalam kabin kapal yang mewah. Di meja kerjanya, sebuah proposal proyek baru sudah menanti. Hidupnya baru saja dimulai kembali, dan kali ini, ia adalah penulis naskahnya sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk pria penipu, tidak ada lagi ruang untuk kelemahan. Malam itu, di tengah hutan perkebunan yang gelap dan penuh nyamuk, Aris berbaring di atas tikar tipis, menatap atap seng yang bocor. Ia teringat pada susu hangat yang ia siapkan malam itu. Ia pikir ia sedang menyiapkan akhir bagi Kinanti, namun ternyata ia sedang menyeduh kehancurannya sendiri dalam gelas kaca tersebut. Keheningan malam hanya dipecah oleh suara tangisnya yang tertahan, sebuah tangis yang akan ia ulangi setiap malam selama sisa hidupnya yang malang. Tamat.